Oke habis. Nah, udah lama nih Erki nggak muncul lagi di YouTube nih. Gue kedatangan tamu dari Bekasi, Om Andrew Rumah Koki. Om Andrew, selamat datang di Lampung. Ya, makasih Om. Ya. Sehat Om. Nah, gue makasih banget nih udah dikunjungin di Lampung. Gue belum sempat main-main ke teman-teman di Jakarta. Ya. Cuman teman-teman Jakarta yang ke Lampung nih. Dalam rangka apa nih Om? Ya, ini dalam Liburan rangka ya mudik dulu lah, ketemu mertua orang Lampung. Mertuanya Om Andrew orang Lampung nih Om. Iya. Nah, kebetulan Om Andrew ini penggiat Mas Koki yang sudah lama Om ya. Lumayan Om. Udah berapa lama Om di Koki Om? Di Koki dari kurang lebih tahun 2010 Om. Tuh, 2010 habis. Berarti udah 13 tahun nih kurang lebih nih. Amin ya. Asam garamnya udah cakep dah. Iya. Om, boleh tahu kenapa namanya Rumah Koki Om? Nah, biar Hobis pada tahu nih Om. Kenapa namanya Rumah Koki? Iya. Jadi basicnya sebenarnya saya dari dulu memang udah hobi ikan mas koki Om. Kayak gitu. Dan dari dulu memang apa namanya melihara ikan mas koki itu kan kecenderungannya di rumah. Kayak gitu. Nah, cuman semakin saya apa namanya bertambahnya umur gitu ya, lebih serius bermain ikan mas kokinya, tetap fokus saya itu di rumah. Gitu kan. Ada teman-teman apa namanya penggiat ikan mas koki yang akhirnya dia bergeser ke apa namanya ke farm atau mungkin ke satu daerah yang memang fokus dengan kolam-kolam yang intinya di luar dari rumah. Kalau saya tetap fokusnya ketika mau meng-grooming, memelihara ikan mas koki, mulai dari bahan sampai menjadi bahan bagus, sampai turun kontes, sampai jumbo, super jumbo, ya tetap pakai fasilitasnya, areanya itu di rumah Om. Hobis itu. Jadi itu. Walaupun Hobis cuman keep di rumah doang, bisa kayak Rumah Koki nih. Iya. Harus punya farm, nggak harus punya kolam gede Om ya. Betul, di rumah aja bisa gitu loh. Pakai apa tuh Om? Tempatnya bak fiber kah atau akuarium kayak gini kah? Mungkin kalau untuk beberapa teman-teman yang pernah datang ke rumah mungkin agak sedikit kaget gitu ya Om ya, karena orang mungkin berekspektasi saya punya kolam yang banyak, kolam yang istimewa, besar, luas. Enggak, sebenarnya cukup simpel aja. Saya cuman punya 3 kolam, itu pun kolam yang agak luas. Yang kolam yang ya pokoknya agak luas itu kurang lebih ukurannya 3 kali 1,8 kolam semen ya. Kolam semen, kedalamnya juga cuma 60-70. Yang satu lagi kolamnya 1,5 kali 1,5 kali 1. Ya, dalamnya 1 meter. Agak apa namanya ini buat kalau ikan-ikan yang mau turun ke kontes atau mau ngejar gemuknya, kadang saya geser ke situ. Ya, sama satu lagi kolam kecil, bak kecil yang untuk karantina aja. Kalau mau kirim-kirim, udah sesederhana itu aja. Habis. Jadi boleh tuh dicontoh tuh untuk keep ikan koki di rumah koki nih kayak Om Andrew nih. Iya, nggak perlu, ya tahu sendiri Om ya, di Jabodetabek. Ya, lahan Om ya. Lahan sangat terbatas ya. Ya kalau ngelihat, aduh fasilitas RG ini kan udah rumah menteri nih Om. Alah. Kalau kita mah ya ala kadarnya aja jadi Om. sama Om, ini ala kadar doang. Iya. Nah, nanti gua cantumin nih alamat rumahnya Om Andrew kalau teman-teman Hobis mau yang ke Bekasi, mampir di tempat Om Andrew. Boleh. Ada IG Om ya? Ada. Apa nama IG-nya Om? Rumah Koki Om Andrew. Nah, Rumah Koki Om Andrew nanti gua masukin tuh di channel di terus ada Facebook juga Om ya? Ada. Nah, nomor kontaknya ada. Pokoknya 24 jam deh sama Om Andrew nih. Ya. Kalau mau cari bahan Om ya? Boleh. Bahan ikan ya buat kontes lah ya. Iya. Bahan jadi atau bahan mentah nih? Iya. Tersedia nih. Iya. Cenderung lebih bisa, kalau sekarang sih saya mungkin karena udah puas ya Om ya. Dulu awal-awal main kontes itu, awal-awal main koki lah. Sekarang sih saya lebih ke arah mengedukasi teman-teman aja gitu, memberikan satu motivasi, memberikan satu treatment, mengajari satu apa namanya mekanisme sistem kira-kira melihara koki itu gimana gitu. Jadi ya buat saya sih lebih cenderung ke arah situ, sistem edukasinya. Sama ya tentunya yang saya kasih bukan barang jadi dong, buat apa? Betul. Gitu loh. Jadi saya itu lebih suka ketika ada bahan atau setengah jadi kita atau masih mentah,
saya titiplah ke para penghobi untuk dia mengimplementasikan apa yang udah kita diskusikan sebelumnya. Jadi tentunya value of penghobi itu di situ serunya Om. Tuh, gitu. Bener banget tuh. Jadi ya bahan mentah Om ya, bahan mentah yang belum jadi, belum dipoles nih kan. Iya betul. Nanti coba kita poles, betul, dibagusin lagi. Nah, nilai kepuasannya, value-nya ada tuh di situ. Iya, itulah penghobi Om sebenarnya harusnya. Nah. Jadi, nah Om Hendro juga kemarin ngadain ikan kace nih, keeping kontes nih. Oh iya, jadi sempat ya. Ya, alhamdulillah dapat juara 1 nih di gua nih. Mantap, mantap. Dari Lampung nih, untuk para Anda. Nah, kapan nih Om? Ada yang ngadain kace-kace lagi nih Om? Ya mungkin apa ya, menyusul lah. Tapi mungkin masih dalam proses penggodokan ya Om ya, karena saya cenderung sebenarnya selektif memilih ikannya gitu. Karena saya nggak mau juga mindsetnya bahwa KC itu dipergunakan untuk, ya mohon maaf gitu ya, untuk beberapa teman kadang ada yang KC digunakan untuk membuang ikan, gitu loh, gitu. Ya maksud saya ketika ada orang cocok dengan harga tertentu gitu ya, padahal kita lihat kualitasnya mungkin ya biasa, ya silakan, nggak ada maksud. Cuman kalau saya sih lebih cenderung ketika selektif Om ya, lebih selektif ketika kita memilih bahan yang benar, ketika di grooming itu tentunya ketika ikan itu jadi, ketika udah jadi itu bentuknya beda Om. Buat kita penikmat mas koki itu ya pada prinsipnya itu kayak kita lihat di akuarium kayak gini itu kita nggak perlu ornamen-ornamen lain kan Om. Nggak perlu bebatuan, nggak perlu kayu-kayuan gitu. Keindahannya itu udah dipancarkan dari ikannya sendiri. Nah ketika ikan itu sudah jadi, ya itu maksudnya ada the sense of beauty itu auranya keluar Om. Ada ketika ikan itu udah jadi, tapi tentunya dengan kita merepresentasi, memberikan teman-teman bahan yang ideal lah untuk di grooming seperti itu sih Om. Oh, ini ilmu nih dari Om Hendro nih. Jadi singkat padat jelas nih dengan penjelasan Om Hendro nih. Jadi untuk membuat kopi supaya lebih cantik lah intinya begitu. Betul, betul. Nah, Om Hendro ini udah malang melintang lah di arena koki nih, gitu ya Pak ya. Ya lumayan Om. Nah, jadi kalau misalkan nih hobis ada yang pengen tahu untuk apa ya, katakan range harga nih Om. Kalau di rumah koki berapa Om kira-kira? Kalau hobis boleh tahu nih. Ya gini, kalau pada prinsipnya saya itu juga nggak bisa mencetak ikan dengan sendirinya Om ya. Betul. Kadang kita juga pakai plasma ya Om ya. Betul. Kita apa namanya, menitipkan kepada orang-orang yang menurut kita capable gitu untuk mencetak ikan. Tapi ya ada keterbatasan gitu ya. Tentunya kita support gitu dengan memberikan indukan yang bagus gitu ya, sehingga hasilnya juga bisa bagus. Nah, cuman seperti yang kita tahu kan serunya kalau di koki ini kan variannya banyak Om. Gitu. Ada yang namanya rancu aja sekarang udah ada 2 tipe, A dan B gitu ya, metalik dan metalik. Kalau kita bicara oranda, ada oranda short tail, tadinya long tail. Ada ryukin, demekin, ekor panjang, ekor pendek, broad tail, short tail gitu loh. Ada lagi apalagi ya? Ada yang apa namanya? Ya kalau kita lihat kelas-kelas yang kurang populer, misalkan ada mata balon, mutiara dan kawan-kawannya ya. Jadi variannya kan cukup banyak gitu. Ya tentu kalau dari saya pribadi sih sebenarnya semuanya itu tergantung daripada ya, kalau saya memang produksi sendiri ya tentunya kurang lebih ya range-nya itu ke arah 7,5 sampai 850, 750 sampai 850. Tapi kadang ya sometimes ketika kita juga apa namanya, harus kita tidak tersedia barang itu Om. Ya tapi kita kadang ngambil dari tempat lain. Ya jadi bisa disimpulkan kurang lebih kalau bahan-bahan dari rumah koki 7,5 sampai 750.000 sampai 1,5 juta lah. Itu size-nya baby. Ya bahan lah ya, bahan kayak gitu. Nah, jadi kudu disiapin nih anggarannya kalau mau ngambil di tempat rumah koki nih. Kualitas sudah terjamin, di gua juga udah ada beberapa dari rumah koki. Hasilnya gimana? Hasilnya oke. Yang dapat piala oke. Yang udah terjual juga dapat cuannya oke. Gitu kan Om.
Iya, iya, Ya iya. gitu. Jadi nanti Om Hendro juga di Lampung akan main tempat teman-teman di penggiat kopi di Lampung nih. Ya. Ada ke Tapiva, ke Adis Gagap, ke Kairos. Nah, nanti salah satunya nanti pasti akan ada ikan dari Lampung nih. Oh iya, amin, iya. mudah-mudahan. Jadi nanti ditunggu aja postingan dari Om Hendro. Ya, lagi banyak apa nih Om kalau untuk kopinya? Kalau di saya ya, kalau saya sebenarnya memang kan, Apa semua ada nih Om? Dari Rancu, Loranda, Ryukin. ya kalau dibilang semua ada, ya ada sih Om, gitu. Cuman maksudnya kita juga yang udah biasa lihat ikan tentunya ada satu kepuasan terhadap varian tertentu yang kita punya gitu ya. Sekarang lebih banyak yang cenderung bagusnya itu di rancu sih Om. Rancu. Ya lebih ke arah rancu gitu, karena ya dari dulu saya main memang mostly rancu gitu, karena memang perawatannya ya compare sama varian contohnya kayak Oranda aja ya, rancu itu lebih sederhana sih sebenarnya kayak gitu. Ya, kalau Rancu banyak upgrade-nya lah ya Om ya. Kalau gue nih, maksudnya dalam arti upgrade itu kalau kita keep Oranda, ya kalau kita salah untuk keepingnya banyak kan ada downgrade. Oh iya iya. Kalau Rancu ya selama saya keep banyak upgrade-nya nih. Iya. Dalam arti kalau kurvanya kurang dari awal bisa nutup. Oh iya. Dari kepala gitu-gitu. Tapi kalau punya bahan sebenarnya kalau buat teman-teman yang mau mulai mencetak Om ya, misalkan ada yang udah pengalaman, biasanya kalau Oranda itu kalau dicetak atau di breeding, malah hasil yang lebih bagusnya lebih banyak compare sama rancu. Gitu. Tapi ketika proses menjadikan ikannya lebih banyak, istilahnya kalau dari 100 rancu itu ada yang bagusnya katakan 20 lah. Kalau Oranda itu mungkin bisa dapat 40-nya. Tapi ketika progresnya kita pelihara yang dari 20 itu rancu masih bisa jadi, itu beneran jadi itu 15. Sedangkan Oranda dari 50 itu mungkin 10 yang jadi Om. Ya itu dari sisi jadi ikannya nih ya. Iya. Kalau untuk kita ngomongin ke arena nih. Betul, betul. Cuma kalau kita keep biasa aja ya untuk di rumah, lihat-lihat di rumah, oke lah. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin dari sisi struktur badan. Nah, Om Hendro ada kiat-kiat khusus nggak nih untuk penghobis di Lampung nih, khususnya untuk teman-teman nih yang baru mau mulai deh, yang mau mulai coba untuk piara kopi nih? Ya, kalau apa namanya, memang saya kan kalau kita bicara ke Lampung, saya yakin sebenarnya udah ke tempat Om ya. Saya juga di rumah mertua gitu. Terus dulu udah sempat ke tempat Abun gitu ya. Menurut saya kalau di Lampung ya nggak tahu ya, dari beberapa kali tempat yang udah saya pernah kunjungi rata-rata kayaknya airnya bagus Om. Lampung karena mungkin daerah perbukitannya ya, pegunungan lah. Kalau dari pengalaman saya, kalau misalkan daerah yang banyak rawa tuh memang lebih banyak PR-nya sih biasanya. Betul. Gitu loh, kayak dari rumah saya sendiri juga di belakang tuh rawa, jadi airnya pun sebenarnya nggak sesempurna air di daerah seperti di sini. Cuman yang bisa saya simpulkan, ketika air itu udah bagus, itu udah jadi modal dasar sih Om. Betul. Modal dasar fundamental yang sederhana untuk pelihara ikan mas koki. Kayak gitu. Jadi iya, itu adalah momentum dimana harusnya teman-teman di Lampung yang baru itu lebih apa ya, lebih effort lagi gitu untuk mau mencoba memulai hobi ikan mas koki. Kayak gitu, karena airnya aja udah cenderung bagus gitu. Tinggal ya kalau kita mau bicara, nah jadi kalau kiat-kiatnya gimana Om untuk penghobis di Lampung kalau ingin piara koki nih Om? Oke, kalau kiat-kiatnya ya Om ya. Kalau dari pengalaman saya ya, secara mertua saya juga orang Lampung ya. Saya udah lihat airnya gitu, terus udah pernah ke Abun gitu ya, terus udah pernah ke tempat teman-teman yang lain juga gitu, walaupun cuma sekilas gitu. Kalau saya lihat airnya itu cenderung bagus ya gitu loh. Karena kan di Lampung ini juga ya nggak tahu ya, saya nggak bisa mengeneralisir gitu, tapi kan banyak perbukitannya di sini ya, airnya kadang cenderung bagus gitu. Jadi modalnya sebenarnya secara fundamental mau pelihara ikan mas koki ya, airnya udah dipermudah gitu. Oh udah bagus gitu, tinggal ya kita sebagai penghobi aja agak lebih rajin gitu loh dalam
ya apakah itu misalkan ganti Water change. air dan segala macam. Terus kalau kita mau bicara secara filtrasi ekosistem dari Mas Koki juga bisa kita sesuaikan sama Budget. kita punya budget gitu, nggak harus mewah seperti ini gitu. Mau filter talang juga gitu, udah oke aja. Yang penting ya kita sensitif aja, karena kan sebenarnya yang bikin ikan itu kadang sakit ini kan adalah ikan yang tukang makan, Om. Makan banyak, pup banyak. Iya, ya udah pasti kan. Jadi ibaratnya lu mau ngasih jam berapa, mau berapa kali mas, selagi dia ngelihat itu ada makan, pasti dia dihantam. Nah, yang masalah itu ketika makannya banyak dan kita mempunyai keseruan ketika melihat ikan itu makan, tapi kita lupa bahwa kotorannya itu pasti banyak dan kita cenderung untuk alfa gitu atau istilahnya lupa buat mengganti airnya atau filtrasi kita nggak mumpuni, itu yang membuat ikan itu jadi sakit lah atau mati. Tapi ketika kita paham hal itu, sesederhana itu ganti air, bersihin filter, aman Om, kayak gitu. Jadi itu udah, menurut saya udah modal dasar sih gitu loh. Betul. Mudah sih sebenarnya. Nah, gitu. Jadi hobis biar koki nggak susah kok. Yang penting kuncinya di air lah. Semua ikan ya Om ya. Ya. Itu semua ikan. Cuman kalau koki memang lebih harus Air, lebih spesifik lah ya. filtrasi ya. Iya. Yang di video-video sebelumnya juga selalu gue omongin kunci ya biar ikan ya memang di air. Di air, betul. Air. Kalau air kita udah oke, pasti ikan juga oke lah, nyaman. Betul. Dan growth-nya juga pasti lebih bagus nantinya. Ya. Udah, jadi intinya sih piara koki gampang, bisa cuan. Iya, amin. Kalau mau kita main ke kontes arena, ya tinggal kita selektif. Ya, tinggal kita sesuaikan lah sama kemampuan kita Om, kayak gitu. Nah, gua thank you banget ini Om Endro sudah datang ke RQ, sudah ngobrol bareng di sini, sharing ilmunya untuk hobis-hobis di Lampung. Jangan kapok Om, main-main sini sering-sering sini. Nanti gantian gue yang ke sono. Ya, amin ya. Konten di tempat rumah koki biar nggak pada penasaran nih di tempat Om Endro ini seperti apa nih ya kan. Ya mungkin boleh saya tambahin kalau nanti Om bisa lihat fasilitas saya sama Om, punya Om jauh lebih istimewa daripada saya. Nah, ntar kalau ada event kontes Jakarta, gue pasti mampir dah ke rumah koki. Oh iya, Endro kan. Silakan Kasih. Om. Kita juga di sana banyak teman-teman yang udah, ya ada yang beberapa yang udah gue kunjungin. Ya, Tempat Om Endro belum, tempat JP belum. Oh iya boleh. Gitu aja video konten kali ini. Jadi gue makasih banyak sekali lagi untuk Om Endro udah datang di RQ. Jangan lupa like, comment, share. Oh ya, kita juga kehilangan temen nih, sahabat, temen, saudara, almarhum Om Wahyu, Albi Golfis ya. Mudah-mudahan beliau diterima lah di sisinya Om ya. Amin, amin. Om Endro juga kenal baik sama beliau ya. Kita doakan ya Om ya, yang terbaik Om ya. Jadi harusnya ketemu nih Om ya sama beliau Om ya. Sedih. Tujuan datang main ke Lampung ya pengen ketemu Salah satunya pengen ketemu sama Om Wahyu. Jadi ya tapi ya udahlah, kita doain aja. Amin. Oke habis. Jadi jangan lupa like, comment, share di video-video RQ selanjutnya. Thank you. Oke, thank you. Ya.